Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi bahan utama khotbah minggu ini terambil dari kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-35, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan demikian: keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian sabda Tuhan, terpuji namanya. Haleluya, amin. Tema kita, kuatkanlah hati, jangan takut. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, siapakah di antara kita yang tak pernah mengalami rasa takut? Saya yakin bahwa setiap kita pasti mengalaminya. Ya, rasa takut dapat menghinggapi siapa saja, termasuk orang yang mengklaim dirinya anak Tuhan atau orang yang beriman. Dan bagi saya, itu adalah hal yang manusiawi, sesuatu yang wajar. Tetapi jika rasa takut itu sudah dalam kategori berlebihan, maka itu yang tidak wajar. Rasa takut yang berlebihan akan melahirkan tawar hati, dan orang yang tawar hatinya tidak memiliki semangat hidup. Ia menjadi pribadi yang mudah putus asa dan apatis. Rasa takut yang berlebihan akan membuat orang lemah dan merasa tak berdaya. Jika seseorang sudah terjebak dalam kondisi yang demikian, maka tidak sedikit yang mengambil jalan pintas dengan mencelakai orang lain ataukah mencelakai dirinya sendiri. Firman Tuhan saudara-saudara hari ini mengingatkan kita, jangan takut, kuatkan hatimu. Pertanyaannya,
mengapa kita tidak perlu takut? Mengapa kita harus menguatkan hati? Nah, jawabannya ialah karena kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang maha sanggup untuk menyelamatkan kita dari segala macam masalah yang melahirkan ketakutan itu. Kita jangan pernah merasa takut dan kita harus menguatkan hati kita karena kita memiliki Tuhan yang maha dahsyat dalam kuasa-Nya yang akan melepaskan kita dari beban pergumulan hidup. Itulah sebabnya saya selalu mengajak kita semua untuk memiliki keyakinan sama seperti Rasul Paulus saat dia berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Filipi pasal 4 ayat 13. Ya, janganlah takut saudaraku dalam menghadapi masalah. Jangan gentar menghadapi tantangan dan jangan khawatir tentang masa depan hidupmu, walau saat ini engkau sedang berada dalam ketidakpastian. Sebab Tuhan Allah kita dahsyat dalam kuasa-Nya dan tak ada yang mustahil bagi yang percaya. Sekali lagi, mari kita yakini bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bahkan yang lebih dahsyat lagi dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Markus pasal 9 ayat 23 bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan hal ini tergambar dengan jelas dalam bacaan Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 37. Mari saudara-saudaraku, mari kita perhatikan firman Tuhan hari ini yang menjadi bahan utama khotbah, yakni Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Bagian ini mengisahkan tentang bangsa Israel yang berstatus sebagai orang buangan di Babel. Kehidupan bangsa Israel di Babel tidak sedang baik-baik saja. Mereka sedang mengalami pergumulan dan penderitaan yang sangat berat. Dan hal itu membuat mereka kehilangan asa. Beratnya pergumulan dan penderitaan membuat hidup mereka terpuruk. Mereka merasa tak berdaya, bahkan keyakinan mereka pun runtuh. Hidup mereka digambarkan seperti orang yang sedang mengalami sakit berat. Dan saya sendiri sering katakan bahwa kondisi bangsa Israel di pembuangan Babel sama seperti orang yang mengidap penyakit kanker stadium 4. Sakit kanker yang semula menggerogoti organ tertentu, kini menyebar ke beberapa organ vital lainnya. Dalam dunia medis, kondisi seperti ini sangat sulit untuk dipulihkan kembali. Tinggal menunggu ajal. Tetapi saudara-saudara, di tengah kondisi yang demikian, terdengar suara Tuhan yang memberi pengharapan baru. Tuhan sendiri yang mengambil inisiatif untuk memulihkan keadaan Israel. Gambaran tentang padang gurun dan padang kering bergirang tentunya menunjuk pada keadaan yang dulunya tak berpengharapan, keadaan yang dulunya tak berdaya, keadaan yang dulunya tak mungkin disembuhkan, kini diubah menjadi berpengharapan, kondisi keputusasaan diubah jadi sukacita dan sorak-sorai kemenangan. Nah, kita harus jujur akui bahwa seringkali kita mengalami keadaan seperti bangsa Israel di pembuangan. Setuju atau tidak, beratnya tekanan hidup karena rupa-rupa pergumulan akan membuat kita kehilangan pengharapan akan masa depan. Kondisi demikian akan membentuk kepribadian yang labil, pesimis, dan cenderung apatis, sehingga kita kehilangan semangat, kehilangan gairah hidup, dan jatuh dalam keputusasaan. Pertanyaan penting sekarang yang harus kita gumuli ialah,
Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak takut dalam kondisi yang sulit sekalipun, dan sekalipun hidup kita sedang tidak baik-baik saja, namun kita yakin bahwa Tuhan akan bertindak memulihkan keadaan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini firman Tuhan jelas mengatakan, jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Untuk tidak tawar hati, maka kita harus percaya sepenuhnya pada kedaulatan Tuhan. Kita harus meyakini bahwa Providentia Dei, pemeliharaan Allah yang sempurna, itu adalah sesuatu yang pasti. Saya mau menegaskan bahwa jika saudara tetap percaya, sekalipun tidak ada dasar bagi saudara untuk percaya sama seperti yang dialami Abraham, imannya tidak menjadi lemah, walau Abraham tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Silakan baca Roma pasal 4 ayat 18-20. Jika saudara mempunyai iman yang demikian, atau kepercayaan sama seperti Abraham, maka Tuhan akan merespon kepercayaan saudara menurut caranya. Menurut caranya. Nabi Yesaya dengan tegas menyatakan hal ini dalam ayat 4. Allahmu akan datang dengan pembalasan. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Karena itu mari saudara-saudara, jika ada di antara saudara-saudara yang mempunyai pergumulan yang berat, saudara merasa tidak berdaya, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Datang kepada Tuhan sama seperti perempuan Sirofenisia yang walau kecil peluang baginya untuk mendapatkan pertolongan karena statusnya sebagai orang kafir yang di mata orang Yahudi sama dengan anjing. Dan nampak bahwa Tuhan Yesus pun melabeli dirinya demikian. Namun ia tidak berkecil hati. Ia tetap tegak. Ia tetap teguh, ia tetap tegar, ia tetap percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat memberi pertolongan baginya. Karena itu, ia terus datang dan terus memohon. Sikap inilah yang dikagumi oleh Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus berkata, "Pulanglah, anakmu sudah sembuh." Hal yang sama terjadi di Dekapolis. Dengan permohonan yang tulus dari orang-orang yang membawa si sakit yang tuli dan gagap itu, kuasa Tuhan dinyatakan dan orang itu pun jadi sembuh. Tak salah saudara-saudara, jika Tuhan Yesus sendiri bersabda, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius pasal 11 ayat 28. Jadi, jika saat ini engkau dalam tekanan, saat ini engkau dalam pergumulan, saat ini engkau merasa tak dapat melihat hari depan yang cerah, saat ini engkau merasa tak ada jalan keluar dari persoalan hidupmu, firman Tuhan datang kepadamu. Jangan tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut, datanglah pada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Percayalah, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.